Welcome back to my channel. So, nama gue Putri Wartawati. Di video kali ini gue akan ngomongin soal jenis tari tradisional yang sudah pernah gue janjikan sebelumnya. Nah, di salah satu video gue yang udah gue buat, selain video set specific performance atau dance performance, gue ngebahas soal tari klasik secara teori dan kemudian ada diskusi dengan salah satu dosen tari di Universitas Negeri Yogyakarta yang bener-bener ngulik soal apa sih itu tari klasik gitu. Saking kompleksnya penjelasan soal tari klasik, gue sampai bikin 2 video tuh. Yang pertama soal tari klasik menurut pandangan gue dan yang udah gue pelajari di akademisi gitu, institusi akademisi. And then video yang keduanya itu bener-bener lewat Zoom membahas sama dosennya tentang eksistensi tari klasik itu sendiri. Nah, di video kali ini gue akan melanjutkan jenis tari tradisional yang kedua dan yang ketiga langsung. Jadi soal tari kerakyatan dan tari kreasi baru. Nah, kalau teman-teman belum lihat 2 video sebelumnya, yaitu tari klasik versi sepemahaman gue kasih tautan linknya di description box di bawah ini. Dan yang kedua soal eksistensi tari klasik, ngobrol sama dosen gue sama teman-teman yang lainnya lewat Zoom, juga akan gue copy linknya di bawah ini lewat description box. Oke, next. So, ngomongin soal tari kerakyatan, apa sih tari kerakyatan itu gitu? Untuk review ulang ya, jenis tari tradisional yang ada di Indonesia dibagi jadi 3. Yang pertama tari klasik, yang kedua tari kerakyatan, dan yang ketiga adalah tari kreasi baru. Tari kerakyatan menurut sepemahaman gue dan secara yang gue alami secara langsung gitu sebagai praktisi seni tari kerakyatan adalah tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dan oleh kolektif masyarakat tertentu sudah diciptakan turun-temurun dari moyang-moyangnya juga. Sebenarnya definisinya sama kayak tari klasik, cuma bedanya dia beda tumbuh berkembangnya itu secara daerah gitu. Kalau di tari klasik kan dia benar-benar royal kingdom kayak gitu, dia hidup dan tumbuhnya di area bangsawan. Sedangkan kalau tari kerakyatan itu memang tumbuh dan berkembangnya di masyarakat pedestrian kayak gitu. Jadi untuk pakemnya sendiri mereka sudah ada, maksudnya tari kerakyatan tuh punya pakem memang, cuma enggak seketat dan bisa lebih fleksibel daripada tari klasik. Misalnya dari gerak-geraknya itu memang sudah diajarkan turun-temurun dari moyang-moyangnya daerah masyarakat tersebut. Yang boleh dirubah misalnya dari segi rias dan busana, tapi benar-benar ngubahnya itu bukan berubah total. Nah, di sini harus digarisbawahi apa sih yang dimaksud untuk merubah gitu. Merubah dalam bukan merubah yang disengaja, tapi dengan ketidaksengajaan atau dalam keadaan terdesak ya. Misalnya kalau di klasik kan bener-bener nggak boleh dirubah, mau keadaan terdesak pun nggak bisa, tetap lu nggak boleh gitu. Dari segi desain lantainya juga nggak boleh. Anything else, tari klasik nggak boleh ada yang dirubah gitu. Nah, kalau tari kerakyatan, gerak-geraknya itu adalah gerak-gerak yang sudah ada, diciptakan dari dulu-dulunya. Tapi dari segi kostum, kalau misalnya kostumnya warnanya merah, tiba-tiba nggak punya warna merah, itu boleh dirubah atau boleh diganti karena dalam keadaan terdesak. Misalnya bahannya nggak ada, kainnya nggak ada gitu, boleh di recreate gitu, dibikin ulang kostumnya dengan warna yang lain supaya lebih eye catching misalnya kayak gitu, atau ya dengan alasan apapun bisa, tapi nggak merubah bentuknya. Nah, kalau di tari klasik, bentuk kostum, rias, dan busana semuanya itu nggak boleh ada yang berubah. Kalau di tari kerakyatan, sepemahamanku dan sepengalamanku melakukannya, misalnya kalau kita pakai beskap atau pakai rompi gitu, ya harus tetap ada rompinya, nggak boleh berubah. Hanya kayak ada motif dari rompinya yang beda, boleh gitu kan. Mau dipakein motif kawung atau pakai motif apa misalnya kayak gitu boleh. Terus kemudian dari segi desain lantai itu boleh berubah, misalnya kayak penarinya bisa 5 orang, bisa 7 orang, bisa ya fleksibel aja gitu, mau berapa sih penarinya, atau bahkan ditarikan tunggal biasanya juga ya nggak jadi masalah juga sih, sesuai sama kebutuhannya kayak gitu.
hanya saja gerak-geraknya udah ada dari sananya kayak gitu. Jadi contoh-contoh tari kerakyatan ya, mungkin teman-teman bisa Google, akan lebih banyak banget variabelnya gitu. Variabel maksudnya jenis-jenisnya, jenis tari kerakyatan. Tapi gue kasih contoh misalnya tari kerakyatan yang ada tumbuh dan berkembang itu, misalnya kayak di daerah Magelang itu ada tari soreng, bisa teman-teman cek di Google. Terus kemudian ada tari dolala, kemudian ada tari lengger dari Banyumas, kemudian ada tari sirih kuning ya dari Tangerang gitu. Itu emang ya, atau tari cokek Betawi gitu, itu tumbuh dan berkembangnya di masyarakat di suatu daerah tertentu yang biasanya juga sebagai ikon dari daerah tersebut. Nah, kalau sejarahnya sendiri aku belum ngulik-ngulik terlalu dalam ya, cuma pastinya dulunya itu yang aku pernah pelajarin di kampus, kalau tari kerakyatan dulunya fungsinya untuk upacara-upacara tertentu, misalnya untuk upacara adat kayak kita ambil contoh suatu daerah misalnya kayak di Wonosobo atau di Dieng ya, ada upacara wedus gembel gitu yang ngebabat rambut-rambut gimbal-gimbal. Jadi tiba-tiba ada tariannya misalnya kayak gitu, atau tarian penyambutan hujan, atau acara tradisi bersih desa, atau melarungkan hasil buminya ke laut kayak gitu. Nah itu biasanya tari-tari kerakyatannya digunakan untuk itu pada dulunya gitu, maksudnya zaman-zaman dulunya. Terus seiring perkembangan waktu, tari kerakyatan sudah naik level fungsinya untuk kayak upacara penyambutan tamu agung, misalnya ada datang presiden atau datang gubernur kayak gitu-gitu, itu bisa dipakai tarian kerakyatannya. Bukan berarti tari klasik nggak bisa, cuma kan ini merunut sejarah yang aku pahami dari tari kerakyatan gitu. Buat teman-teman yang masih belum jelas apa itu tari kerakyatan, teman-teman bisa cantumin pertanyaan atau silahkan kasih pernyataan soal tari kerakyatan yang teman-teman tahu dan pahami di kolom komentar gitu ya. Oke, next kita ke tari kreasi baru. Nah, bedanya tipis ya tari kerakyatan dan tari kreasi baru ini ya. Oh, dari daerah gue sendiri gue lupa bilang sampai tari yang ada di Serang Banten gitu, tari kerakyatan sejauh yang gue pahami itu ada tari rampak beduk gitu. Satu-satunya tari kerakyatan yang tumbuh dan berkembang di Banten, khususnya area Serang, itu adalah tari rampak beduk. Untuk tahunnya gue masih selidikin ya, gue masih searching, masih ngelakuin beberapa riset karena emang agak susah banget ngelacak tarian di daerah Banten karena ini provinsi masih baru banget kayak gitu. Jadi yuk, gue akan kasih video lanjutan ketika gue udah selesai riset soal tarian yang ada di Banten. Next, kita ke tari kreasi baru. Kenapa gue bilang tari kerakyatan dan tari kreasi baru itu bedanya tipis banget gitu, karena kemunculannya sendiri itu tipis-tipis mirip gitu. Tari kerakyatan lahir dan tumbuh berkembangnya di masyarakat tertentu, di daerah-daerah tertentu. Kemudian kalau untuk tari kreasi baru itu lahirnya memang di suatu daerah tapi diciptakan oleh kelompok yang lebih khusus lagi gitu. Misalnya gue bilang kelompok khusus tuh beda dengan masyarakat ya. Kalau tari kerakyatan itu tumbuhnya di masyarakat yang notabene memang mereka sudah menyepakati tarian tersebut sebagai ini loh untuk upacara A, ini loh untuk larung laut, ini loh ikonnya desa ini atau ikonnya daerah ini gitu. Tapi kalau tari kreasi baru lebih mengerucut lagi ke kelompok-kelompok kecil, misalnya suatu sanggar tertentu di titik-titik daerah itu, sanggar A, sanggar B, sanggar C di satu kota yang sama, itu punya tarian yang jadi ikon si sanggar itu. Nah, yang menciptakan itu adalah biasanya empunya si sanggar atau ownernya sanggar itu. Nah, ownernya sanggar itu menciptakan tari
dengan basic tradisi yang ada di daerah tersebut, tapi dikembangkan, dibalut lagi dengan nuansa modern gitu. Nah itu bisa disebut dengan tari kreasi baru. Misalnya tari kreasi baru itu Sanggar A nyiptain tari, atau aku ada kenalan temen namanya Mas Eko Mas Eko Magelang, Eko Sunyoto, itu ada namanya Sanggar Kinara Kinari, dan dia menciptakan tari Kinara Kinari, dan itu adalah salah satu jenis tarian kreasi baru karena memang tumbuh dan diciptakannya itu di kelompok kecil atau kolektif tertentu yang mana kostumnya juga diciptakan sesuai dengan konteks tarian yang baru saja diciptakan. Nah itu tari kreasi baru, tapi pijakannya masih pijakan-pijakan tari tradisi. Nah lo bingung gak lo? Jadi pijakan-pijakannya masih tari tradisi yang ada di tari kerakyatan. Nah kalau teman-teman bingung silahkan tulis pertanyaan atau pernyataan di kolom komentar ya. Jadi itu kenapa tadi aku bilang bedanya tipis banget, makanya aku jadiin videonya itu jadi satu antara tari kerakyatan dan tari kreasi baru. Tapi semoga jelas ya. Kalau tari kerakyatan itu misalnya di suatu daerah, aku kasih contohnya Serang deh, Serang Banten sendiri. Tarinya ini adalah tari rampak beduk, kemudian ya properti yang dipakai harus beduk sama gitu, nggak boleh dirubah. Tapi untuk kostumnya itu boleh berubah ya, misalnya kayak warnanya bisa berubah, terus jumlah orangnya juga bisa beda-beda, bisa perempuan atau laki-laki. Tapi misalnya ya tetap menggunakan hijab, ada yang pakai hijab kayak gitu, terus ya bajunya model-modelnya kayak gitu, baju kurung, baju muslim gitu ya, maksudnya yang mencerminkan Banten banget. Tapi warna kostumnya bisa dibuat berbeda kayak gitu. Nah kalau tari kreasi baru misalnya kayak gue gitu bikin tari kreasi baru judulnya tari Surosowan, kemudian pijakannya tetap pijakan tradisional yang merujuk kepada area Banten itu sendiri, tapi dari segi rias dan kostum itu gue ciptakan sendiri kayak gitu. Itu kemudian yang dinamakan tari kreasi baru gitu kali ya. Oke, sampai di sini dulu untuk perbedaan 3 jenis tari tradisional, diantaranya klasik, kemudian kerakyatan dan kreasi baru. Oke, jangan lupa untuk like and subscribe video aku atau gue, kan gue labil. Oke, terima kasih. Berikutnya gue akan ngebahas tentang tari kontemporer. Nah ini lebih kompleks dan complicated lagi, tunggu aja ya, bye.